مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب المعجزات والبيان وعلى آله وأصحابه وجميع أمته من يومنا هذا إلى يوم الزحام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. Amma ba'd. Hadratul ulama wal quraba wa hadratul jamaah Masjid Jami Baitul Taqwa, yang semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi subuh yang berbahagia ini kita dibangunkan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat afiat. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk kita menjadi hamba Allah yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Mengawali, mari kita bersama doakan kedua orang tua kita yang masih ada, semoga selalu sehat afiat. Yang telah tiada, semoga ditempatkan di raudhah min riyadil jannah. Kita doakan semua guru-guru kita doakan semua orang yang berjasa berbuat baik kepada kita, terlebih yang telah memperjuangkan Masjid Baitul Taqwa ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita, semoga semua dijadikan salih salihah, keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, rezeki kita rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan apabila ada di antara keluarga kita dimanapun berada, atau warga kita yang tinggal di sekitar masjid ini yang saat ini sedang sakit, semoga segera diangkat penyakitnya, dikaruniai sehat afiat. Ala hadiniyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, setiap kita pasti ingin menjadi yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan bidang kita masing-masing. Tetapi terkadang kita belum bisa objektif dalam menilai orang itu baik. Kita masih sering subjektif. Kalau orang itu seide dengan kita, sepilihan dengan kita, apalagi sebentar lagi musim pemilu, kalau orang itu separtai dengan kita, maka akan kita nilai baik. Bahkan sering kita mengolok-olok orang, merendahkan orang, menghina orang, kalau orang itu beda pilihan dengan kita. Padahal dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Ini yang menjadi hitop, yang diajak bicara dalam ayat ini orang yang sudah ngaku iman, bukan hanya sekedar Islam, iman. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang iman. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Jangan kita ngenyek, jangan kita merendahkan, jangan kita ngolok-ngolok orang lain, kelompok lain, partai lain. Kalau benar lagi pemilu ya partai lain. Karena bisa jadi orang yang kita olok-olok dari kelompok lain, dari orang lain itu dia lebih baik daripada kita. Lah lalu bagaimana kriteria baik itu di awal tadi? Lah tentu kita sebagai umat Rasulullah yang menyandarkan baik itu
dari penilaian yang dinilai sendiri oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sebagai manusia terbaik sepanjang sejarah kehidupan manusia, mulai dari zaman Nabi Adam sampai nanti akhir zaman. Lalu siapa orang baik menurut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu? Yang pertama, dalam satu hadis Rasulullah sampaikan, di antara salah satu tanda orang baik menurut beliau, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Khairukum, orang baik di antara kalian itu adalah man, seseorang ta'allama, yang mau belajar dulu Al-Qur'an, Al-Qur'an, kemudian setelah ia belajar wa 'allamahu, kemudian ia mau mengajarkannya. Orang baik menurut Rasulullah yang pertama adalah orang yang mau belajar Quran dan tidak ada kata terlambat untuk belajar. Yang ada itu kadang gengsi dan malu. Kita ini umat Islam yang kalau ditanya kitab sucinya Quran, pedoman hidupnya Quran, tapi giliran ditanya bisa baca? Enggak. Nah ini kan unik. Ngaku kitab sucinya Quran, pedoman hidupnya Quran, giliran ditanya bisa baca? Enggak. Kalau Quran dihina orang lain, marahnya enggak ketulungan. Sampai demo berjilid-jilid 2000 berapa itu, yang sebelum Pilkada DKI. Itu kan awal ada calon gubernur yang dalam tanda kutip melecehkan Quran, marahnya nggak ketulungan. Kadang padahal yang demo marah-marah ketika ditanya bisa baca Quran. Enggak. Ini kan aneh. Apalagi kadang ada di kita ini, di warga kita nih, ketika akad nikah, mas kawinnya Quran dibaca. Enggak. Ini menurut saya malah termasuk salah satu dari pelecehan. Quran hanya dijadikan sebagai simbol, tapi tidak dibaca, apalagi dipelajari, apalagi diamalkan. Giliran akad nikah kayak Islami beneran, mas kawin seperangkat alat sholat dan Quran. Habis selesai langsung dimasukin ke lemari, dibuka-buka kembali, diambil kembali. Nanti kalau istrinya hamil 7 bulan, yang dibaca pun Yusuf, itu pun gak semuanya, hanya 10 ayat atau 1 ayat. Yang dibaca Maryam, itu pun gak semuanya, yang dibaca cuma 10 ayat atau seayat. Lah kadang kalau saya tanya itu, yang pada ngadain acara begitu, Pak, Bu, kenapa yang dipilih surat Yusuf sama surat Maryam, padahal Quran itu 114 surat? Rata-rata jawabannya, nanti kalau lahir laki biar ganteng kayak Yusuf, kalau lahir perempuan biar cantik kayak Maryam. Saya bilang, Pak, Bu, kita harus terima nasib. Kita ini orang Indonesia, orang Asia yang diciptakan oleh Allah, model fisiknya minimalis. Minimalis kita ini. Orang Indonesia kan terkenal orangnya minimalis, Pak. Bodi tubuhnya ya kecil, bentuk wajahnya ya begini. Lah kalau misal diijabah oleh Allah, bapak maknya pendek, hidungnya pesek, rambutnya keriting. Lah kok lahir kayak Nabi Yusuf, ganteng, putih, gede, tinggi. Orang-orang malah pada suudon. Itu anaknya siapa? Bapaknya pendek, pesek. Lah kok anaknya gede, tinggi, putih, malah suudon orang-orang. Lihat, tapi kalau Allah mau ya bisa aja. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bisa jadi. Yang kita tafaulan ketika baca ayat-ayat Quran itu berkahnya, siapa tahu akhlaknya kayak Nabi Yusuf, kepribadiannya kayak Maryam. Kalau niru fisik nggak usah ngarep lah. Kita orang Indonesia begini aja. Dan Allah nggak nilai fisiknya. Yang dinilai oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum.
Yang dinilai oleh Allah ketakwaan kita, bukan fisik kita. Biar mirip kayak orang Arab, tapi kalau nggak ada iman, nggak ada takwa, ya wis temennya Abu Lahab, Abu Jahal. Biar kayak kita ini orang Indonesia modelnya begini, tapi kalau imannya luar biasa, ya insya Allah nemeni Rasulullah dan para sahabatnya. Amin ya Rabbal alamin. Kembali, orang baik yang pertama adalah orang yang mau belajar Quran. Kita di zaman sekarang ini untuk belajar Quran begitu mudahnya, Pak. Kita yang tinggal di Jakarta, begitu mudahnya kita jumpai orang-orang yang ahli Quran, orang yang pinter baca Quran. Tinggal kita mau atau enggak datang ke beliau-beliau itu untuk minta belajar. Kalau toh misalnya kita malu datang ke mereka, teknologi sekarang udah sangat membantu, Pak. Kita setel YouTube yang di situ ada panduan untuk bisa belajar Quran, bisa kita tiru. Walaupun ya kita harus tetap ada guru, karena Quran itu tidak bisa otodidak. Boleh silahkan untuk membantu kita lebih cepat bisa belajar dengan nonton YouTube, tapi harus ada guru. Karena kalau yang kita tonton YouTube, kita tiru kok bacaan kita salah, YouTube nggak bisa negur. Lah kalau guru, begitu kita tiru bacaan guru kok bacaan kita salah, guru yang negur. Dan kalau dalam istilah santri itu ada namanya ketersambungan sanad keilmuan. Saya belajar dari A belajar dari B dari C dari D, terus insya Allah nyambung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Orang baik menurut Rasulullah adalah ta'allamal Quran, belajar Quran, kemudian baru wa'allamahu, mengajarkan Quran. Yang kedua, orang baik menurut hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah khairukum li ahli. Khairukum, orang baik di antara kalian adalah khairukum yang berperilaku baik li ahlihi, terhadap keluarganya. Ini spesial hadis ini menekankan, Rasulullah sampaikan orang baik itu orang yang bisa berbuat baik terhadap keluarganya. Karena banyak kita jumpai orang itu bisa akur, bisa soulmate banget lah sama orang lain, tapi terhadap keluarganya sendiri malah gak akur. Sama kakaknya musuhan, sama adiknya enggak omongan. Kadang malah yang ya Allah sama orang tuanya sendiri udah enggak akur lagi, ya Allah, na'udzubillah. Kalau ditanya, Mas, kenapa sama bapakmu kamu enggak pernah berkunjung? Bapak saya ngeselin. Pagi udah dibeliin sarapan, ngomong ke orang-orang belum dibeliin. Ya maklum, wong sudah pikun. Ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menekankan orang baik itu orang yang bisa baik terhadap keluarganya, apalagi anaknya, apalagi istrinya. Lah kalau kita lihat akhlak Rasulullah dalam Barzanji ini kan kitab fenomenal yang dibaca oleh kita setiap momen-momen tertentu. Kadang mau nyunatin anak berjanji, nikahin anak berjanji, tapi isinya berjanji yombo. Lah dalam berjanji itu di yang pasal terakhir atau bab terakhir sebelum doa itu menjelaskan tentang kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak Rasulullah salah satunya terhadap keluarganya. Di antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu wa yasiru fi khidmati ahlihi bi siratin sariyah. Itu Rasulullah itu seorang pribadi yang selalu membantu pekerjaan rumah keluarganya. Padahal beliau seorang nabi, seorang rasul, seorang pemimpin, tetapi kalau di rumah gak segan, gak sungkan untuk bantu urusan keluarganya. Bahkan di situ di Barzanji itu dijelaskan beliau itu selalu menyiapkan keperluannya sendiri.
Ya mungkin bajunya, sendalnya, makannya, minumnya, asal beliau sempat, beliau enggak nyuruh-nyuruh istrinya, anaknya, enggak, tapi disiapkan sendiri. Ini kan kadang berbeda jauh dengan kita. Ini kita kaum laki ini, kalau hari libur Sabtu Minggu di rumah, kayak raja. Mak, kopi. Mak, nasi uduk. Mak, rokok habis. Padahal dia di rumah meneng, baik istrinya sibuknya luar biasa. Ya Bu ya. Ibu kan luar biasa sibuknya Bu ya. Ibu itu manusia luar biasa loh. Dalam satu waktu bisa mengerjakan 5 pekerjaan sekaligus. Kalau bapak-bapak nggak bisa. Kalau bapak-bapak itu fokus satu, untuk nyambi yang lain nggak bisa. Kalau ibu 5 pekerjaan sekaligus bisa. Pagi-pagi karena cucian banyak, nyalain mesin cuci. Habis nyalain mesin cuci, ambil ember sama pel sama sapu. Satu waktu loh itu. Kemudian ambil pel nyapu, belum kelar udah ke belakang nyuci beras, masak. Itu habis itu anaknya lah kok ngompol, lo gantiin pampers dalam satu waktu. Lah kalau laki-laki main HP, duduk di teras sudah main HP aja. Pak, anak tolong awasin mau ngepel, anaknya sampai nyungsep juga nggak tahu. Lah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pribadi yang beliau nggak sungkan untuk bantu urusan keluarganya di rumah, alias yang bantu-bantu ngebersihin rumah, beres-beres rumah. Itu akhlak Rasulullah. Dan maka dalam sabdanya, khairukum li ahli. Orang baik itu orang yang mau berbuat baik atau bisa berbuat baik terhadap keluarga. Ini yang disoroti oleh Rasul, karena realnya banyak masyarakat kita ini atau bahkan kita sendiri dengan orang lain akrab banget, dengan kakaknya, dengan keluarganya, untuk ngobrol pun nggak pernah. Nah, ini kan kebalik. Padahal ketika kita kesusahan, yang kita minta tolong ya keluarga. Kalau ada apa-apa, ya keluarga. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, khairukum li ahli. Kemudian yang ketiga, orang baik itu menurut Rasulullah adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Orang baik itu orang yang bisa manfaat untuk orang lain. Nah, setiap kita ini kan dikaruniai oleh Allah kemampuan beda-beda. Tapi kemampuan yang beda-beda itu ya bisa kita manfaatkan sesuai dengan yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Dalam satu makalah, yang makalah ini disandarkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wa radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan begini, man kana lahu mal falyatasaddaq bimal. Ada orang itu yang dikaruniai oleh Allah duit yang berlimpah, nyari rezekinya gampang banget. Lah, orang itu akan menjadi baik ketika ia bisa bermanfaat dengan hartanya itu. Bantu lingkungan. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi. Ada orang yang dikaruniai oleh Allah dengan ilmu. Ada orang yang mempunyai kecerdasan di atas rata-rata, belajar baru sebentar langsung paham. Tapi ada orang yang belajar rajin, begitu buku ditutup lupa. Yus ada begitu. Belajar masuk sekolahnya sama jam 6:30, pulangnya sama jam 1, tapi hasilnya yuk beda. Karena memang Allah memberikan karunia itu beda-beda. Lah kalau orang yang dikaruniai Allah seperti ini dengan ilmu, ya ia bermanfaat untuk lingkungan dengan ilmunya. Kemudian lanjut makalah Sayyidina Ali, wa man kana lahu quwwatun, yang dikaruniai oleh Allah tenaga fisik, orangnya sehat, kuat, fisiknya kuat. Dia kalau diajak mikir, waduh saya gak bisa kalau mikir. Oh tapi kalau ngangkat-ngangkat, ayo lah. Ada orang yang model begini, diajak nyumbang, dimakan sendiri aja pas-pasan. Tapi kalau diajak kerja bakti, siap. Loh, ada orang yang model begini, la iya fal yatasaddaq bi quwwati, ya ia manfaat
buat lingkungan ya dengan kekuatannya itu. Nah, di masyarakat kita ini, lah contoh kecil di masjid ini bangunan bisa jadi bagus seperti ini, kegiatan bisa jalan, itu kalau yang punya duit ya nyumbang dengan duitnya, yang punya ilmu ya nyumbang ilmunya, yang punya tenaga ya nyumbang dengan tenaganya. Kalau kompak lah ibarat pemain bola, Messi itu katanya jago, Ronaldo itu jago, tapi kalau sendirian dikeroyok 11 orang nggak bisa ngapa-ngapain. Kerjasamanya. Maka dalam makalah ini kan Sayyidina Ali bilang yang punya duit ya ia manfaat dengan duitnya, yang punya ilmu manfaat dengan ilmunya, yang punya tenaga ya dengan tenaganya. Lah kalau diringkas oleh sabda Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang baik itu adalah orang yang bisa manfaat sesuai dengan kemampuannya. Lah di sini kita dituntut untuk bisa mengukur diri kita. Diri kita ini posisinya ada di mana? Kalau memang posisinya kita dikaruniai oleh Allah duit, ya udah, kita di lingkungan ya dengan duit kita. Kalau posisi kita dengan ilmu ya dengan ilmu, kalau tenaga ya dengan tenaga. Nggak usah memaksakan diri. Duit memang dia banyak, tapi ilmu kurang, ya nggak usah memaksakan diri untuk jadi khotib Jumat. Yes, pokoknya kita ngukur diri lah. Kalau bahasa almarhum Kiai Zainuddin MZ, kalau memang kucing ya udah ngeong aja lah. Kalau kambing ya umbe, kalau ayam ya ketok-ketok. Nggak usah kok memaksakan diri. Kalau kucing nggak usah niru-niru umbe, nggak usah. Ayo pokoknya disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Sebetulnya hadisnya ada banyak, cuman karpetnya udah digelar, berarti kan pertanda udahan, ya kan ya? Nah, iya kalau karpet udah digelar kok masih terus saja gelisah Pak. Kopi udah dicecer, gorengan udah rapi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Astaghfirullahaladzim wal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.